Tahun 2023 ini banyak flagship phone yang nggak muncul atau bahkan telat datang di Indonesia. Nah, kira-kira kenapa ya? Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang TKDN yang ada di Indonesia. Oke, jadi di tahun 2023 ini mungkin bagi kalian yang merasa ya, kenapa ya kok banyak flagship phone yang nggak masuk di Indonesia dan beberapa ada yang telat bahkan. Nah, mungkin kita akan bahas ya di hari ini kenapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi. Oke, jadi beberapa waktu lalu itu saya sempat baca di Instagramnya Om Heri SW yang mengatakan bahwa dia itu nyinggung tentang Apple iPhone guys. Ya, Apple iPhone ini katanya kok dengan mudahnya bisa masuk ke Indonesia itu hanya dengan TKDN yang bertipe investasi aja. Padahal katanya di tahun ini tuh sebetulnya smartphone flagship ini nggak boleh gitu ya masuk ke Indonesia itu hanya dengan tipe investasi aja gitu loh TKDN-nya. Nah, katanya Om Heri SW ini sejak 2023 harusnya smartphone yang flagship itu harus memiliki kadar TKDN 35% dan harus dirakit di Indonesia guys. Jadi kalau nggak dirakit di Indonesia itu nggak boleh masuk gitu ya yang smartphone flagship ini. Oleh karena itu kalau kalian sadar smartphone semacam Xiaomi 13 series itu sampai sekarang itu nggak masuk di Indonesia. Padahal harusnya pada awal tahun ini udah bisa masuk gitu ya guys. Tapi sampai sekarang bahkan nggak ada kabarnya. Bahkan Xiaomi 13T itu udah muncul duluan gitu ya. Yang versi Pro-nya pun nggak masuk di Indonesia. Nah mungkin karena alasan ini Xiaomi juga nggak berani masukin Xiaomi 13 series ini ke Indonesia. Apakah tahun depan langsung ada Xiaomi 14 series yang masuk ke Indonesia? Atau gara-gara ini Xiaomi ini jadi balik ke zaman purba lagi guys. Hanya mampu mengeluarkan smartphone yang tidak flagship seperti Redmi Note, Redmi, dan paling mentok-mentok ya Xiaomi yang versi T itu ya. Nah kalau Poco kan aman ya guys, nggak ada flagshipnya ya. Mungkin yang Pro-nya itu yang flagship, tapi yang tipe biasanya itu kan sampai mid range doang. Nah bahkan di sini Om Heri SW itu sempat nyindir Apple tuh habis-habisan ya guys. Katanya Apple nih canggih bener, hebat bener, kok bisa ya masuk Indonesia itu pakai jalur investasi doang tanpa bikin atau rakit di Indonesia. Kok bisa gitu loh, pakai ilmu apa lagi gitu ya Apple supaya bisa melakukan hal ini. Ya saya memang kaget juga ya, Apple ini memang ya hebat sih. Mungkin karena banyak orang yang pakai Apple dan juga investasinya yang besar itu, mungkin Indonesia ini tiba-tiba bisa di bypass gitu ya rule-nya. Nah kalau kalian sadar juga smartphone seperti OnePlus, lalu juga ada Honor yang katanya itu hampir masuk di Indonesia itu nggak jadi masuk. Apakah alasan yang ada di TKDN ini yang menjegal kedua smartphone itu tidak jadi masuk ke Indonesia gitu ya guys? Itu masih misteri dan kita masih nggak tahu. Tapi ada beberapa smartphone seperti ZTE ini akhirnya mampu gitu ya merilis flagshipnya di Indonesia. Nah mungkin ZTE Indonesia ini juga berkomitmen banget supaya bisa menembus TKDN yang 35% ini dan dirakit di Indonesia guys. Ya hebat lah ZTE ini. Oke, selain itu juga ya Apple nih selain sudah tembus TKDN, ternyata sertifikasinya juga udah muncul guys. Saya juga udah sempat memeriksa dan sertifikasinya itu udah lolos sejak tanggal 4 sampai 6 Oktober ini ya guys. Jadi untuk iPhone 15, 15 Plus, terus 15 Pro dan 15 Pro Max ini semuanya itu sudah lolos sertifikasinya di Indonesia. Kalian juga bisa lihat seperti gambar yang saya tampilkan di sini dan kalian juga bisa langsung cek ke websitenya untuk
cek sertifikasinya tersebut. Dan ya, apakah ini berarti bahwa Apple ini udah siap untuk merilis di Indonesia? Ya harusnya sih dalam waktu deket ini juga akan rilis ya guys. Lalu juga untuk sertifikasi dari Apple Watch Series 9-nya pun itu juga udah muncul guys. Yang series Ultra kedua juga udah muncul. Jadi harusnya sih dalam waktu deket ini Apple udah siap rilis semua produk yang harusnya udah rilis ini ke Indonesia ya guys. Ya mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian pada hari ini. Gimana tanggapan kalian tentang Apple yang dengan mudahnya nembus TKDN di Indonesia? Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol tentang hal ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, kalau tahun depan Apple harus rakit di Indonesia dan nggak bisa nembus pakai cara investasi lagi, ini bakalan seru sih.